Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Praktek mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan sekaligus sampai mendapatnya adalah saya mencari firman sampai saya menerima pewahyuan, penyingkapan. Tuhan berbicara dalam hidup saya sampai iman saya dibangkitkan, ditumbuhkan. Jadi iman dibangkitkan, saya menikmati, saya menerima pewahyuan yang baru. Yang kedua, saya akan mencari Tuhan sampai saya mengalami dalam sejahtera, sukacita, mengalami pengurapan hadirat kekuatannya. Dan itu akan saya dapat cari melalui ibadah, melalui membaca, merenungkan firman, melalui saya teduh, melalui saya baca, renungkan firman. Jadi sampai kita mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan yang baru, sampai kita menikmati firman, menerima pewahyuan yang baru, Tuhan berbicara, membangkitkan iman kita, membuat kita puas sehingga timbul damai sejahtera sukacita, karena kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Jadi jangan hanya berdoa, hanya sebatas, ya memang gak apa-apa, cari kerajaan Allah untuk Tuhan menjawab kita, bolehlah, tapi itu bukan yang utama. Tapi harus kita menemukan kebenaran, menemukan damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus, menemukan kuasa kekuatan Allah untuk kita tetap kuat dan bertindak. Itu melalui ibadah, melalui pujian penyembahan, melalui doa, saat teduh, puasa, melalui membaca renungan firman, sampai mengalami itu. Ya jangan jadi agamawi, lakukan asal sekedar gitu. Lakukan sampai dapat. Kan kalau cari kan dapat, kalau cari nggak dapat itu kan belum. Haleluya. Jadi itulah cara mencari sampai mendapat dan mengalami kerajaan Allah itu. Dan itu yang membuat kita akan hidup, mengerti dalam pola kerajaan Allah, dan sudah pasti kita bertambah, sudah pasti kita akan bertumbuh, bahkan melipat ganda. Jadi kerajaan Allah itu real, jadi kita mengalami kehendak Tuhan sejak kita di muka bumi, seperti di surga. Jadi boleh saya katakan, kita mengalami kerajaan Allah di muka bumi. Bukan nanti setelah mati masuk surga baru kita mengalami. Sejak di muka bumi kita mengalami kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Maka yang mencari terdahulu, terpenting, terutama kerajaan Allah akan mendapat. Dan orang yang mendapat itu berarti mendapat kuasa, kekuatan Allah dalam dirinya, damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang diwahyukan, yang membangkitkan roh imannya, bahkan memberikan hikmat dan sebagainya. Dampak firman itu memerdekakan, menguduskan banyak rakyat. Itulah kebenaran. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran menguduskan, kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada kuasa Tuhan, iblis menyerang kuasa Tuhan. Dan itu mempermudah kita melakukan firman, karena keinginan daging dunia ini gak menghambat lagi. Maka perintah-perintah-Mu tidak berat. Dan disitulah kita mengalami kasih Tuhan, karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Omong kosong kita mengasihi kalau kita tidak pernah berjumpa. Omong kosong kita bisa mengasihi Tuhan belum pernah berjumpa. Tapi kalau sudah berjumpa, ada istilah pandangan pertama kan.
Dan kalau kita sudah mengenal dia, waduh, luar biasa. Maka kita mengenal kasihnya, mengalami kasih. Bahkan kita hidup dalam kasihnya. Hidup dalam pola kerajaan Allah, salah satu paling penting hidup dalam kasihnya. Selain itu, kita hanya beragama, doa puasa tahan lapar-lapar, tapi nggak mengalami pewahyuan firman, nggak mengalami hadirat, nggak mengalami damai sejahtera. Sampai ke rumah marah-marah, merepet-merepet, pusing, khawatir lagi, aduh gimana. Karena dia tidak dapatkan pewahyuan firman membangkitkan iman roh. Kalau nggak ada firman yang hidup, dari mana caranya Roh Kudus bekerja? Kalau Roh Kudus bekerja, dari mana kita bisa melihat buah roh terjadi dalam diri kita? Salah satu buah kerajaan Allah dalam diri kita adalah damai sejahtera. Dan banyak dampaknya lagi, kesehatan akan ditambahkan, semua berkat akan datang, semua. Itulah kerajaan Allah. Haleluya. Baca Alkitab jangan hanya baca begitu, sampai dapat pewahyuan. Kadang-kadang saya mendengar beberapa anak Tuhan yang cinta firman, saya dapat pewahyuan dari dia. It's. Iya. Apalagi dari orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang memiliki pewahyuan. Saya dapat. Makanya saya kalau ada orang-orang seperti itu, saya duduk di depan langsung. Saya akan dapat, bukan sedikit, melimpah-limpah. Dan itu akan saya ulang lagi untuk saya hidupi. Nah itulah. Jadi jangan Tuhan sampai kadep pun. Nah memang awalnya di situ ada penyalipan, ada harga, menderita demi mencari kerajaan Allah, boleh lah. Tapi karena berharga itulah kita mau bayar berapapun harganya sampai dapat. Apa gunanya engkau bertani capek-capek sampai nggak ada hasil? Tuhan sudah pastikan kalau kau cari kau akan dapat. Makanya marilah berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti datang seperti fajar, seperti sudah pasti. Tapi sungguh-sungguh dapat. Kau sudah lemah, kau harus datang sungguh-sungguh ke ibadahkah, berdoakah, menyembahkah, sungguh-sungguh datang sampai dapat. Apa yang dapat? Jangan dulu berkatnya. Kerajaan Allah. Ketika firman itu datang, ketika Roh Kudus bergerak, ketika pewahyuan datang, ketika damai sejahtera datang, ketika kuasa pengurapan datang, wah, kita sudah dapat kerajaan Allah. Kita bergerak di dalamnya. Dan kita akan bertumbuh. Di hadirat Tuhan aja kita dipulihkan. Di hadirat Tuhan kita menerima sukacita melimpah. Di hadirat Tuhan kita mendengar suara Tuhan akurat, jelas, tidak meleset. Dan suara Tuhan itu membangkitkan roh dan iman. Kalau kita nggak pernah mengalami hadirat, itu masih beragama, itu masih rutinitas, itu masih tertib acara kita selesaikan. Nah itu mungkin yang dibilang si Grace tadi, Ibu jadi sudah singgung. Ya, saat teduh itu memang pelajaran awal. Kalau sampai saat ini Anda saat teduh masih ngos-ngosan, nah itu perlu kamu tingkatkan. Orang dunia aja bilang Allah bisa karena dia. Ini bukan hanya karena biasa, tapi memang sudah lifestyle, udah gaya hidup lah. Ibaratnya kau dikasih babi panggang ya enak kali lah, karena sudah orang Batak, makanan khas enaknya kan itu. Tapi kasihlah durian sama orang Barat, muntah dia, karena dia tidak bisa menikmati, dia tidak biasa. Kalau kita sangat menikmati ibadah, dalam ibadah kita cari kerajaan Allah. Apa itu? Firman, kuasa, hadirat, kemuliaan, pewahyuan. Itu. Jadi melalui ibadah, melalui baca renungan firman, melalui doa, melalui pujian, kita cari kerajaan Allah sampai dapat, berapapun harganya. Dan kalau sudah dapat kerajaan Allah yang terbaik, semua akan bertambah. Haleluya. Ayo lakukan itu.
Sampai kau baca Alkitab 4 pasal itu, bisa kau menangis, bisa kau tawa, bisa melompat-lompat, nah itu baru udah dapat kau itu. Tapi kalau itu kau makin pening, makan bodrek siap itu, belum itu. Haleluya.